Terus ambil lagi profesi akuntansi. Jadi saya wisuda 4 kali waktu itu. Loh bro, S2 akuntansi itu bukan profesi? Bukan. Bahkan nanti di teman-teman yang memang buta di akuntansi, saya punya moto pokoknya 1 jam paham akuntansi. Dia deh. 1 Cakep, sing penting wani. Pak Ganda. Siap, coba lah. Mesti senangane. Ya, tamu kita kali ini melanjutkan para ahli, para trainer dari High Competence. High Competence. HR Accelerator Indonesia. HR Accelerator Indonesia. Dan itu tidak melulu masalah HR ternyata Pak Ganda, karena sore ini kita akan diskusi tentang perpajakan. Waduh, lagi. Hitung-hitungan. Tapi bukan itu. Kita ingin menginspirasi para sobat kendel adalah dari sepak terjang beliau dan perjalanannya. Main bola? Ini sepak. Enggak, sepak itu bola. Oh, enggak ya. Terjangnya bukan. Oh iya. Oke. Orang suwe. Langsung kita panggil saja, beliau adalah Bapak Edi Susanto. Selamat sore, Pak. Ya, selamat datang Pak. Silakan duduk Pak. Sekarang lebih pasnya aku undangnya Mas Edi ya. Mas ya Pak. Kalau Mbak nanti repot ya. Iya. Masih enum gitu ya tiba ya. Enum ya. Enum. Nim. Mas Edi, silahkan disapa dulu Sobat Kendel. Yes. Oke. Sobat Kendel, salam sukses dan awet muda. Memang awet muda tak? Awet muda. Tapi ya memang saya muda. 40 Pak saya ini. Oh, Iya. saya nom Tahun banget. Pak maksudnya. Kok nom banget tuh? Iya, awet muda tadi Pak. Ini Pak Jumala juga awet muda Pak. Saya. Iya. Saya kan memang masih muda. Itu semiran Pak, yang putih itu semiran loh. Supaya kelihatan lebih keren. Memang beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Iya. Baju juga Branding. putih. Branding bro, ini branding. Branding ya Pak. Biar orang gampang hafal ya. Ya, Pak Ganjar gitu. Ya memang ya Pak. Ini inspirasinya ini Pak Ganjar ya. Iya. Mas Edi, Iya, Pak. jenengan ini kan salah satu anggota dari HR Accelerator Indonesia, betul ya? Iya, Iya. betul Pak. Sebagai apa jenengan? Trainer apa? Bener nggak ada hubungannya dengan perpajakan tadi yang saya sampaikan ke Pak Ganda? Iya, betul Pak Jumala. Jadi di HR ini saya tergabung di HR Accelerator Indonesia ini sebagai trainer akuntansi dan perpajakan sebenarnya. Akuntansi dan perpajakan. Ya. Ya. Bahkan nanti di teman-teman yang memang buta di akuntansi, saya punya moto pokoknya 1 jam paham akuntansi. Dia deh. 1 jam. 1 jam paham akuntansi. Ya. Tenane. Iya Pak, 1 jam. Woi. 1 jam paham akuntansi. Tak bedai sih. Boleh. Apa yang dipahami? Filosofinya begini Pak. Iya. Seperti kita bicara tentang 1 jam makanan. ini ya. 1 jam ini ya. Poin-poinnya apa yang? Ya, Bicara tentang makanan Pak. Misalnya kita bicara pizza. Ini jadi kalau kita belum paham pizza sama sekali, misalkan Pak Ganda bisa bikin pizza ini nih, bingung pasti. Berarti harus tahu pizza dulu. Ini Pak hasilnya. Oh, jadi tahu yang disiapkan adalah ini gitu kan Pak. Nggak mungkin nanti gitu ya. Ya, dan mungkin nanti ada daun pisang, jadinya lemper nanti Pak. Iya, setuju. Nah, makanya dari situ yang saya siapkan nanti apa sih kita belajar akuntansi? Iya. Apa sih bicara pajak itu hasilnya apa? Iya. Yang disampaikan apa? Oh, ternyata kalau akuntansi itu berarti laporan keuangan. Laporan keuangan. Akuntansi itu laporan keuangan. Endingnya laporan keuangan. Endingnya akuntansi itu endingnya laporan keuangan. Akuntansi bukan keuangan, bro. Ya, endingnya adalah laporan keuangan. Sedangkan pajak endingnya adalah melaporkan. Pelaporan, SPT. Iya.
Jadi kalau sudah tahu itu, oh jadi nanti saya belajar ini, nanti hasilnya bisa seperti ini. Itu dulu Pak kita bangun. Akuntansi itu adalah endingnya laporan keuangan. Ya. Sedangkan pajak itu adalah melaporkan apa? Ya melaporkan laporan SPT. keuangan. Ya SPT tadi ya Pak. Iya. Formnya namanya SPT. Siap. Terus yang 1 jam paham akuntansi mau loh, aku kepo banget ini Pak Ganda. Gitu ya Pak. Itu poinnya apa yang disampaikan 1 jam paham akuntansi? Hingga yang Aku pengen tahu poinnya saja. Oke, boleh. Jadi setelah tahu hasilnya, Paham nanti apa saja ini nanti pada teman-teman yang notabene mereka adalah UMKM, apa yang dilakukan? Mesti mencatat. Itu kalau yang di dalam akuntansi namanya jurnal kan. Jurnal. Nyateti transaksi Nyateti gitu transaksi. Itu Ya. namanya jurnal. Jurnal. Oke. Jurnal berarti. Jurnal. 1 menit Pak ya Pak. Iya. Enggak poinnya toh. Poinnya kan dari 1 menit. Aku habis paham toh. Iya, itu Pak coba. Poinnya ben itu loh ben sing dora paham itu ben roh. Saya yakin nanti sobat kendel mesti paham. Ya. Saya penasaran ya. Setelah dicatat Pak, ini kan ada pos-posnya. Ada pos-posnya. Ya, pos-posnya. Jadi setelah dicatat nanti dikelompokkan. Jurnal dikelompokkan. Menjadi buku besar ini gitu. Jadi buku besar. Jadi jurnal ini nek wis dikelompokke jenenge buku besar. Ya, atau buku rekap lah. Kalau buku besar kan bahasanya wah ini mungkin bukunya A3, mungkin bukan itu, tetapi buku rekap. Jadi, istilahnya nih akuntansi buku besar zaman sampean sekolah biyen kae lho. Ya toh? Padahal sakjane itu rekap sesuai dengan kelompoknya. Sesuai. Menurut. Ya, betul itu. Terus bro, setelah direkap, jadi nanti ada saldo akhirnya. Saldo akhir. Dari misalkan setiap rekapan. kelompok ada saldo akhirnya. Pasti, misalkan punya tagihan berapa, itu ada saldo akhirnya tagihan. Atau piutang ya Pak ya. Yeah. Itu. Kasnya berapa saldo akhirnya. Terus nanti apa namanya berapa kali dia mengeluarkan uang untuk gaji beban gitu. Iya. Oke Pak ya. Iya. Terus nanti untuk listrik berapa? Itu nanti direkap. Itu setelah itu nanti sudah bisa jadi laporan keuangan. Sudah jadi laporan keuangan. Ya. Setelah di jurnal dicateti mau. Ya dicatat, betul. Terus direkap kelompok-kelompoknya. Ya ketemu saldo akhir. Dilebokke nang nggone laporan keuangan. Ngono Pak? Betul, konsepnya gitu aja Mas. Orang sampai 1 jam ya? Tidak ada. Nah, iya. Mau 5 menit nerang aku. Itu yang diterangkan kepada para UMKM. UMKM dulu. Jadi tidak proses yang dulu kita belajar secara dulu di sekolah gitu kan. Iya. Itu kan dari jurnal ini, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian jurnal tutup gitu kan. Kemudian itu di 1 jam itu diajarkan nggak? Kita teknis saja Pak. Itu sebenarnya sudah penyesuaian, jurnal tutup, terus neraca lajur, neraca. Iya. Enggak usah Pak. Itu sudah memuat semuanya sebenarnya. Oke. Langsung ya. Sudah memuat semuanya. Jadi neraca saldo itu apa? Ya tadi saldo akhirnya masing-masing itu neraca saldo. Setelah itu bisa jadi laporan laba rugi neraca. Makanya apa itu neraca, apa itu laba rugi yang itu kita perlu jelaskan. Dan itu ada di diri kita semuanya. Bro. Siap. Einstein itu pernah bilang begini. Orang itu kalau belum bisa menerangkan dengan cara yang sederhana, dia belum paham. Oh gitu ya. Oh, ya. Kapan ya? Oh shit toh. Sebelum kemerdekaan Pak Ganda, yang jelas sebelum kemerdekaan. Aku ya jare nih. Kalau ngaku ya atau ketemu Einstein loh. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Merusak konsentrasi. Pokoknya Sobat Kendel jangan khawatir dengan akuntansi. Karena jadi akuntansi itu susah. Penjelasan yang sangat sederhana ini kepada khususnya para UMKM jelas terdiri dengan teori kok zaman SMEA kok zaman S1 akuntansi malah ora paham toh. Apalagi waktunya pendek. Itu menunjukkan beliau sangat paham. Sangat paham ya. Mudah-mudahan Pak. Sangat paham. Dan anehnya Pak, anehnya ini dari perjalanan hidup saya Pak. Saya tuh dari kerja nggak pernah menjabat sebagai akunting. Tapi saya sekarang jadi konsultan akuntansi. Duh, kok bisa begitu? Nah, itu karena satu modal kemauan Pak. Kan penting ada. Yang kedua, semua itu bisa dipelajari. Apalagi kita bicara akuntansi itu kan di diri kita Pak. Ya. Uang kas mesti pada bawah kan. Uang kas. Nah itu uang kas. Kas ya Pak. Nah, itu. Hutang
hampir semua kita punya. Itu kan ada di neraca. Iya. Piutang, kadang temen utang sama kita. Itu kan ada di diri kita semua. Aset lancar, aset tetap ya kita kesini pakai kendaraan, pakai mobil gitu kan. Bahkan yang kita bawa ini kan juga aset tetap, handphone. Iya. Peralatan. Itu aja, Pak. Jadi filosofinya gitu aja. Filosofinya jadi dipraktekkan pada diri kita sendiri ya. Ya, ada semua di diri kita. Ada semua di diri kita. Aset lancar, aset tetap itu kan. Ada kas, utang piutang ya. Ya, itu hutang lancar. Jadi saya kasih semacam penjelasan gampangnya begini. Ada 7 kunci di akuntansi. Kayak gini. Pitu itu kalau orang Jawa itu pitulungan, pituduh, pitutur. Ya, itu Pak. 7 itu. Ketika sudah paham 7 ini dan itu ada di diri kita semua. Pasti paham. Apa bro 7 bro? Yang pertama aset lancar. Perhatikan UMKM aset tetap. Aset tetap ya. Aset lancar, aset tetap. Ada di diri kita. Ya. 2 Pak ya sudah. Apa? Aset lancar, aset tetap. Ya ini. 2 ini. Ya. Lancar itu kan di diri kita, uang tunai, kas ini yang kita bawa uang. Maksudnya apa tuh lancar tetap itu apa tuh aset kok lancar? Mudah diuangkan, Pak. Mudah diuangkan tuh yang lancar. Lancar. Terus aset tetap. Ya, 2 ya, Pak. Ya, Hutang itu juga ada 2, hutang lancar, hutang jangka panjang. Nek hutang bukan tetap, hutang lancar kalau jangka panjang. Ya. Kalau saya tetap hutang. Orang tahu lunas lah. Gitu. Hutang jangka panjang. Jangka panjang. Sudah 4, Pak. Hutang jangka panjang. Ya, 4. Yang kelima modal. Utang lancar apa kok? Utang kok lancar? Maksudnya nyauri terus ngono tapi ya? Yang segera dibayar, Pak. Oh, segera dibayar. Ya, lancar pokoknya segera dibayar. Jika harus dibayar itu. Misalkan utang jangka pendek lah ya. Utang lancar itu utang jangka pendek. Ya, betul dulu ada. Maka lawannya jangka panjang. Betul. Sudah 4, Pak. 5 modal. Ya, itu kan ada di neraca semua. Ya, 5 modal. Modal iku duit TDW, bener gak? Betul. Atau aset bersih. Aset bersih. Ya. Modal itu juga aset bersih sama itu. Kata istilahnya kalau kita beli maksudnya iku kekayaanmu piro durung tentu iku modalmu ya. Betul. Soalnya kan ngutang wong ya. Kalau itu Mas Jumala kau tahu sekali ya. Gimana sih? Handphone itu kita beli utang ya Pak. Oh berarti 2 juta saya ada DP 200.000 berarti modal 200.000, hutangnya 1.800.000. Asetnya 2 juta kalau Pak imbang. Asetnya 2 juta Pak Ganda. Gitu ya. Tapi modalnya belum tentu 2 juta. Iya. 200. Sakjane duit kita ini ping 200.000. Iya. Sing 1.800.000 embuh kondi. Ya. Oke ya. Ya tadi modal utang jangka panjang mau lo, apa jangka pendek. Ya, itu bisa masuk ke sini. Ya, betul. Itu nanti imbang. Piro berarti mau? 6 ya? 5, Pak. 5. Yang keenam pendapatan. Oh. Omset. Penjualan. Omset, penjualan, pendapatan. Ya, berarti sesuatu yang kita lakukan untuk bekerja. Ya. Bekerja. Jadi ini. Yang ke omset. Yang ketujuh beban. Beban. Oh, tapi ini di buku yang berbeda nih. Ya, ini yang berbeda ini rugi laba. Ya, rugi laba ini neraca. Pas memang. Bro, aku bro. Iya, itu. Berarti nggak ada 1 jam, Pak. Itu yang perlu kita ajarkan. 20 menit saja. Orang 13 menit kan. 13 menit Pak ya. Itu yang perlu diajarkan. Jadi UMKM akan merasa nyaman dengan kita. 7 kunci itu ya. 7 kunci itu. Kalau saya sering itu 7 kunci. 7. Wah, mantap. Saya ulangi lagi, Pak. Nek wis mampu menyederhanakan penjelasan, itu menguasai masalah. Jadi nek pengen pinter sinaunya karo Mas Edi susah. Ya. Kontaknya ada di sini nanti. Kontaknya ada di situ ya. Oke bro, berarti sampean bergabung karo HR Akselerator Indonesia ngajar akuntansi dan perpajakan. Betul. Akuntansi ini wis diterangno. 13 menit. Saiki aku terangno pajak, Bro. Pajak ya, Pak ya? Memang di pajak juga sing paling terlibat karo UMKM, penonton kita banyak UMKM. Ya, di pajak itu satu yang pertama.
kita di negara kita menganut sistem self assessment system itu dulu. Self assessment system. Ya. Hitungan dhewe ngono maksudnya. Ya, hitung sendiri. Saya kenalkan dengan 3M, Pak. Oke. 3M. Kalau ini 3M. 3M dulu. Iya. 3M. Menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri. Mantap. Pajak apa? Nah. Pajaknya ada 2, PPh sama PPN. 3M, PPh dan PPN. PPN, Pak. Pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai toh. Ya, PPN. PPh pajak penghasilan. Ya, betul. PPN pajak pertambahan nilai. Betul. Menghitung, menyetor, melaporkan. Ya, itu. Oke. Itu aja dulu. Jadi, kalau pajak yang lain tidak, kita batas itu dulu. Jadi untuk UMKM itu cukup PPh sama PPN ya, Bro? Ya, PPh saja dulu yang penting. Oh, belum tentu PPh. ada PPN. Oh, belum tentu ada Belum PPN. tentu ada PPN. Nek PPh pasti ada. Pasti ada. Di kita semua. Wes, apa PPh kuwi? Pajak yang berasal dari penghasilan. Nah, Jadi setiap orang atau setiap wajib pajak baik orang pribadi terlebih badan itu bisa PP bisa CW itu pribadi terlebih badan. ya terlebih badan wajib ini menyetorkan pajak penghasilannya. Oh. Pajak yang berasal dari penghasilan. Berarti dan nih, nek duwe usaha berarti dan loh. Pajak pribadi dan pajak badan. Dua-duanya nyetor. Bisa juga iya, bisa juga tidak, Pak. Bisa salah satu. Bisa yang ya, badan bisa ya, tidak. badan ya. Misal contoh Pak Ganda. Ya, Pak Ganda mempunyai sebuah toko. toko. Karena toko ini kan ada penghasilan ya, Pak. Ada penghasilan. Omset tadi. Ada Omset. pendapatan. Ada Iya, pendapatan. iya, Nah, kena pajak. Atas nama Pak Ganda. Yap. Jadi sebagai wajib pajak orang pribadi, WPOP lebih tepatnya. Wajib WPO. pajak orang pribadi. Itu berarti orang toh, Bro? Ya, pertama ini berarti yang setor atas nama Pak Ganda. Pak Ganda toh? Ya. Itu yang PPh. WPOP. WPOP. WP dulu, WPOP. Nah, Kemudian berjalannya waktu, Pak Ganda ini bertemu dengan Pak Jumala. ya, Bikin PT. PT atau bikin CV. Iya. Tapi ya di situ juga usahanya. Di toko ini ya. Di toko ini Tapi wis dadi PT. sudah jadi PT. Maka pajaknya Pak Ganda tidak perlu setor lagi. Oh. Sudah berpindah ke PT. Oke. Iya, gitu. Ini namanya Pajak badan. 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 Oh. Badan itu dudu iki. Badan usaha maksudnya, Pak? Badan usaha. Iya. Nah, Dia. mulai badan Iya, iki loh. badan usaha, Pak. Oh, cuk, ini ya. Ya enak sih. Ini masa gini, Pak. Kalau gini nggak kelihatan badan itu, ya, Pak. Itu Oke. badan usaha, Pak. Oh, pajak Iya, badan. iya. Ya, Badan usaha ya. Ya, betul. Itu. Jadi Siap, kalau siap, sudah siap. ada badan usaha, Yang benar nggak usah ya. ya kecuali memang jalan dua-duanya. Nah, Oh, iya. Pak Ganda juga punya invoice sendiri, mengeluarkan invoice Ya, sendiri, PT juga sendiri. Nah, itu berarti memang dua. bro. Siap. Ini kan PT, Bro. Ya, Sementara saya dan Pak Ganda ini sama-sama dapat gaji. dapat gaji. Pak Ganda direktur, Ya, aku direktur keuangan. ya, Untuk gaji kan setiap bulan. betul. Gajiku kena pajak WPOP rak. Kenapa? Tapi sebagai karyawan. Nah, berarti kan double toh. Pajak badannya bayar. Ya, Saya penghasilan sebagai direktur keuangan yo bayar maneh kan? tidak seperti itu, Pak. Iya. Jadi orang pribadi itu kalau dalam pelaporan tadi SPT, Pak. Hah? Menghitung, menyetor, melaporkan. Ha-ha. Melaporkan itu lapor pakai SPT. Ya. SPT itu ada 3 kategori, Pak, untuk orang pribadi. Iya. Pengusaha 1770 itu formnya, 1770S sederhana Ya, dan ya. SS. Kalau yang dari awal Pak Ganda mau lakukan usaha atas nama orang pribadi, berarti Pak Ganda sebagai pengusaha wajib pajak orang pribadi pengusaha. Orang pribadi pengusaha. Ya, gitu. Kalau Pak Ganda digaji Oleh PT, pertanyaanku tadi ke situ. ya berarti dia sebagai pegawai. Loh iya, berarti kan beliau harus bayar dong sebagai pegawai. Ya, tapi bukan Ganda, Pak. Bukan maksudnya bukan double. Bukan Ganda, Jumala. Jumala ya. Ini maksudnya pajaknya. Iya. Ya. Tapi bukan double ya. Tidak, Pak. Satu tepat ya. Satu tetap. Tapi Jadi satu itu kan PT. usahanya ini kan yang kita masukkan usahanya. Usahanya itu jelas bayar pajak. Ya, itu yang kita fokuskan di usahanya, Pak. Beliau sebagai dirut juga bayar pajak sebagai karyawan kan? Ya, yang bayarkan itu perusahaan, Pak.
yang bayarkan. Memang itu dari karyawan yang dipotong. Tapi semua yang bayarkan perusahaan. Jadi gaji yang diserahkan beliau itu sudah dipotong di situ. Jadi kalau orang pribadi lebih tegasnya begini Pak, lebih mudahnya memahami pajak itu yang orang pribadi ada 3 pilihan lah. Kalau kita mau punya uang, caranya bagaimana? Kerja, betul. Kerjanya apa dulu? Sebagai karyawan, berarti dia sebagai PPh, WPOP untuk pegawai. Tapi kalau dia sebagai pengusaha, berarti dia usahanya tadi yang dikenakan, gitu loh. Penghasilan dari. Kalau masalah gaji, jadi dari Pak Ganda mengambil uang dari PT-nya tadi, dari PT-nya tadi, itu bisa kena pajak dividen. Jadi kalau dia sebenarnya menurut aturan pajak, pemilik itu tidak boleh digaji. Yang PT boleh digaji. Yang PT. Kalau CV tidak boleh, Pak. Nah, ini bicara PT aja biar clear. PT ya, Pak. Nah, kalau PT, kalau CV enggak, Pak. Namanya prefer itu. Jadi nggak kena itu. Jadi Pak Ganda ngambil setelah dapat laba. Prefer itu nggak kena pajak ya. Nggak kena. Itu untuk CV, firma, pokoknya yang badan usaha tidak berbadan hukum biasanya itu. Tapi kalau PT memang ada pajak dividen. 10% itu Pak dari laba yang kita ambil. Makanya bisa dimasukkan ke dalam gaji. Itu boleh. Seperti itu Pak. Wah, kalau mau bahas ya banyak. Ini hanya introduction saja ya, Bro. Ya, introduction. Jadi sekedar apa ya namanya ya? Sakjane pajak itu ya ora rumit-rumit amat ngono ya. Nah, ini 20 menit kita sudah bicara akuntansi pajak. Tagline-nya 1 jam. Bro, sampean kok pinter ku sekolah ya apa? Enggak pinter Pak saya. Saya memang dari awal dari Diploma 3 saya dulu Pak. Memang dari akuntansi Pak. Akuntansi itu saya di Universitas Negeri Semarang dulu. Sekarang terus saya tahun 2002 sampai 2005. 2002 sampai 2005 gitu. Kemudian baru saya mencari kerja itu waktu itu sama sekarang juga mencari kerja, mencari klien maksudnya. Terus 2008 saya baru melanjutkan ke S1. Akuntansi juga Pak. Di Semarang Di Semarang. Terus akuntansi. Jadi akuntansi apa akuntansi? Akun Pak. Akun itu perkiraan. Ya, akuntansi. Tapi kadang kita kan akuntansi. Akun itu kan account itu toh. Account ya. Akun perkiraan gitu kan. Ya. Terus 2010 saya lulus langsung ke S2 akuntansi Pak. Wis. Mantap. Tapi sambil kerja ya Pak? Masih tetap sambil kerja. Tapi D3 kan kerja toh sampean? Ya. Begitu lulus D3 kan kerja toh? Kerja ya. Kerja. Kerja. Terus 2008 S2. 2010 Pak. 2010 S2. Sambil kerja juga. Sambil kerja pastinya. Sampai 2000. Masih di akuntansi. Masih di akuntansi. Terus sambil lagi profesi akuntansi. Jadi saya wisuda 4 kali waktu itu. Loh Bro, S2 akuntansi itu bukan profesi? Bukan. Oh gitu? Bukan. Apa magister apa? Magister sains dulu, kalau sekarang magister sains akuntansi. jelas bukan profesi toh Bro. Ya, sains. Sekarang pun MAK Pak gelarnya, magister akuntansi. Profesi? Bukan. Oh. Profesi ujian lagi ya? Beda lagi. Profesi nanti kuliah lagi. Kuliah lagi. Setahun. 1 tahun. Iya. Kuliah profesi. Jadi nanti kayak itu ya, kayak psikologi itu ya. Benar. Kalau dokter ya, karena sekarang kan notaris. gelarnya SAK Pak ya. Oh, SAK ya. SAK. Sarjana akuntansi. Itu sarjananya, S1-nya. MAK. Profesinya AK Pak. Jadi SAK, MAK. Kalau saya dulu enggak, saya masih yang lama. Sarjana ekonomi SE dulu saya. Ya. Sekarang kayak ya, khusus ya. Saya khusus. Magisternya pun saya masih sains, magister sains. Akuntansi kekurangan singkatan. SAK, MAK, AK, iya. Akuntan gitu Pak. Bukan AKT bukan ya? Akuntan itu bukan AKT. Kalau saya AK Pak dulu. Oh. Dan sekarang pun SAK bukan SAKT. Sarjana yang sekarang ini.
Nah, saya dengar jenengan sekolah liane juga ilmu lainnya. Hukum, senang dihukum nih. Iya benar. Iya Pak, ini saya baru lulus 2022 ini kemarin. S1. Oh. Memang rencana saya mau ambil untuk kenotariatan. Oh. Dan itu kan harus dari murni hukum gitu kan. Jadi harus dari S1. S1. Iya betul. Karena untuk perusahaan-perusahaan biasanya kan tidak hanya akuntan saja, tapi saya kadang-kadang untuk legal, untuk akta itu kan, itu kan membutuhkan. Iya. Nah, itu peluangnya yang saya lihat Pak. Terus berarti ke depan atau malah sudah ini ke belum Pak? Notariat? Ini sudah baru masuk ini kan. Masuk. Baru sekarang statusnya sudah S2 dan provinsi kan sudah. Ya. Notariat itu. Notariat itu yang S2-nya ada 2 Pak. Magister hukum sama magister kenotariatan. Sampean ngambil yang mana? Notariatan Pak. Artinya gak perlu kursus mana setahun kan? Enggak Pak. Kalau dulu kan spesialis notaris ya ada. Senengannya sekolah. Ya. Sampean itu kan dosen juga. Iya Pak. Lah kok gak ngambil S3? Ini Pak. Iya, ceritanya ini strateginya bagaimana ini? Nah, strateginya gini Pak. Kalau saya kan lebih senangnya di praktik. Jadi dari awal memang saya menjadi dosen itu memang betul Pak, ini saya murni satu tujuan, satu niat sebenarnya. Ya. Kalau di klien, ketemu di klien yang menggunakan jasa saya, kalau tahu saya dosen kan beda Pak. Iya. Intinya gitu Pak. Oh, ngono. Seperti di kampung kita Pak. Oh Pak Guru beda. Oke. Gitu Pak. Tiap lebaran itu kan, parselnya banyak kan itu Pak. Itu Pak sebenarnya. Jadi dosen itu jasa. Itu kan beda. Jadi dia sebenarnya lebih ke praktisnya. Praktisinya itu akan lebih kuat, lebih lengkap kalau dia juga ngajar. Iya betul. Karena ilmu itu kalau diajarkan akan semakin menguasai. Dia punya konsultan juga atau? KJA. Ya, kantor jasa akuntan. Kantor jasa Akuntan nih. Ya. Kantor jasa akuntan. Ya. Luar biasa. Itu aturan yang keluar 2014 Pak. Saya punya kantor jasa akuntan ini tahun 2015. 2015. Apa produk atau jasa yang jasa layanan yang ditawarkan kalau kantor jasa akuntan itu? Jasa pembukuan, jasa perpajakan, jasa manajemen. Kemudian ini prosedur yang disepakati Pak. Prosedur SOP itu ya bukan? Beda Pak. Kalau ini prosedur yang disepakati biasanya kalau dalam praktiknya saya menggunakannya untuk ini Pak, untuk semacam pemeriksaan ini apa namanya? Investigasi. Ya. Prosedur yang disepakati. Ya. Investigasi apa? Misalkan ada terkait dengan hutang piutang yang sudah masuk ke ranah hukum. Nah ini saya bisa masuk memberikan laporan. Asal satu Pak, jasa KJA yang tidak boleh itu hanya audit atau assurance lebih tepatnya assurance. Jadi mengeluarkan opini. Tidak boleh. Makanya laporan-laporan saya tidak ada opininya. Jadi temuan sebelum opini itu ada auditnya. Ya, diaudit. Itu KAP Pak namanya. KAP yang memberikan KAP, kantor akuntan publik. Ya, betul. Ya, nego jenengan. Kantor jasa akuntan. Ya. Kalau gambarnya saya yang membantu menyiapkan laporan keuangan, KAP yang mengaudit gitu. Di KJA itu membantu. Prosedur yang disepakati itu adalah kerjasama antara sampean dengan klien pemerintah juga, atau klien aja, swasta bisa. Dengan klien ya. Untuk keperluan dari klien tersebut, misalkan klien tersebut mempunyai pegawai. Pegawai ini menyimpang lah. Menyimpang pasti terkait dengan keuangan. Nah ini kan ada persengketaan. Itu investigasi saya. Ya, saya pakainya agree upon prosedur yang disepakati. Saya pakainya itu. Apa maneh? Saya baru baca tadi Pak. Baru baca. Ya, ini kan baru baca ini kan bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris. Orang Jawa. Iya. Orang Jawa itu. Wah, angel ternyata ya. Pak Edi, itu kalau di HR Accelerator,
Jenengan sebagai trainer akuntansi juga ya berarti ya? Tentang akuntansi dan perpajakan. Khusus ya berarti ya? Khusus itu biasanya. Nah selama ini udah ngajar kemana aja Pak? Maksudnya hanya untuk lingkup member HI itu aja atau ada HI kerjasama dengan siapa? Ngajar di kantor publik atau di ini pemerintahan gitu? Kalau seringnya ke pemerintahan Pak, ke Dinas Koperasi dan UMKM. Itu gitu ya? Iya Pak. Itu yang dinas provinsi itu sudah sering dulu. Ya. Terus yang lebih seringnya lagi ke dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Demak. Gitu. Oke. Yang saya hadapi ya UMKM. Jadi mereka gitu ya? Ini pakai nama yang HI ya? pakai nama HI. Pakai HI. Ya. Pakai HI tadi. Itu narasumbernya biasanya saya. Gitu. Ya tadi makanya 7 tadi saya terapkan Pak. Iya. Ini UMKM Aku suka itu. banget dengan yang 7 kunci. Aku siapa kok gede siapa lah. Ya itu udah kan Pak ya? Udah. Ya itu makanya ya jadi UMKM. Diajari 7 kunci 13 menit langsung ruang. 13 menit ya Pak. Ya. Sama beliau kalau belajar. Iya. Oke. Perpajakan juga sama. Jadi saya ngajarkan gitu. Ya hitung enggak usah Pak. Intinya nanti laporan ini hitung-hitungan gampang. Pokoknya kalau 10% kali 1000 itu ya 100 itu gitu aja enggak usah dibikin pusing gitu Pak. Yang bikin pusing kan udah lihat form pusing. Ini apa lah itu. Makanya harus kita pisah-pisahkan dulu. Oh gitu ya. Alurnya. Ya, saya ajari seperti itu Pak. Jadi paham, oh ya, jadi saya ini sebagai wajib pajak orang pribadi, gitu kan? Oh ini saya sebagai BT, berarti badan usaha, badan hukum, berarti saya harus punya laporan keuangan, kan nyambung semua. Iya. Apa yang disampaikan ke pajak, oh iya tadi 7 kunci tadi Pak. Nyambung semua Pak. 7 kunci. Iya. Jadi Keren, UMKM lebih senang gitu Pak. UMKM apalagi ya yang saya hadapi kan rata-rata ini mama Pak. Bagaimana supaya bisa menarik saya kan gitu kan. Maksudnya menarik perhatian saya. Iya. Gitu kan. Sisirannya sing ganteng gitu. Sisiran ganteng tapi kalau nggak menjelaskan dengan penjelasan. Setuju aku senang. Ya, cara menjelaskannya bagus. Jadi Bro, selama kamu menggeluti profesimu, ada kendala yang pernah terjadi kendala yang cukup berat nggak, Bro? Kendala yang berat yang dari misalkan kalau saya dari kantor jasa akuntan. Ya, apapun yang pernah kamu alami lah. Itu kendala yang berat. Dalam pastinya klien Pak. Klien. Ya. Klien. Sebenarnya Pernah terjadi apa? Nggak pernah terjadi apa-apa Pak. Oh. Iya, cuman untuk mendapatkan yang loyal itu kadang-kadang repot gitu. Repot ya. Ya, kadang-kadang hanya mohon maaf Pak ini kan kita orang Semarang ya Pak, itu kan. Kalau orang bilang Semarang keras lur itu bener Pak. Semarang keras lur. Itu bener Pak. Kalau Keras, kita kerasnya begini Pak. Ini mohon maaf ya Pak, ini rata-rata ini ya. Kalau kalau ini Semarang asli iki. mohon maaf ya Pak. Iya. Iya. Rata-rata ini Pak. Kalau kita memberikan jasa 10.000 atau ada permintaan jasa 10.000. Permintaan jasa 10.000. Mintanya 100.000 pelayanannya. Minta pelayanan Iya. 100.000. Istilahnya rewill lah gitu kan. Rugi ya? Iya, rewill tanya. Ada yang gitu Pak. Ke saya itu hanya tanya, mau tak bayar gini-gini enggak usah. Konsultasi gratis. Kalau di kelas itu beda lagi kan gitu Pak. Oke. Kalau seperti ini kan ya enggak usah. Tapi ya itu sudah manfaatkan apa yang saya tahu. Kadang bingung telepon saya. Padahal dia punya usaha, memang dia punya usaha. Gitu Pak. Tapi menghadapi klien seperti itu jangan gimana? Saya santai aja Pak. Santai ya? Ya mesti ada rezeki lain. Tapi gitu pernah aja. kaget asalnya? Awal-awal saya pendampingin terus, kemudian saya kasih yang informasi masukan dan sebagainya. Saya berharapnya banyak waktu itu. Sekarang enggak Pak. Saya nggak berharap banyak. Yang penting saya bisa jawab tak jawab gitu. Iya, tentu saja begitu. Iya kan Pak. Urusan kita banyak. Itu yang aku yang ngalami ya. Itu Pak. Gitu. Beda dengan kota-kota Jakarta, Surabaya. Oh iya. Katanya Surabaya 11-12 dengan Semarang. Katanya sih. Surabaya 11-12 dengan Semarang. Iya, 11-12. Itu yang sampaikan orang Jakarta sendiri. Wah, itu kalau orang sama aja. Makanya, Bu, kamu di sini aja di Jakarta. Waduh, berapa repot lagi kan itu. Saya suka Semarang gitu aja. Gitu Pak. Itu jadi ngadepi klien. Ngadepi seperti itu. Kadang-kadang kan kalau memberikan
telepon apa ya Pak? Ada yang sehari itu telepon sampai 3 kali kalau ada apa-apa. Baru kenal ya saya telepon terus 3 kali sampai sehari. Ya. Telepon gini, dikasih masukan gini, pengennya begini, ya gitu lah Pak. Ya. Itu ya sebenarnya sih bukan masalah, tapi bagi saya kan mungkin bagi teman-teman yang berprofesi dengan saya sama itu kan ya sabarlah menghadapi itu. Gitu kan, sabar aja. Tapi itu semua profesi lah, Bro. Iya, semua profesi sama Pak. Gitu ya. Ya, teman-teman semua profesi. Ya kan, sempat kendor semua profesi gitu aja. Ya, serba-serbi menghadapi customer lah ya. Serba-serbi menghadapi customer. Itu yang biasanya. Tantangannya masing-masing lah. Tantangannya masing-masing. Itu. Ya itu aja Pak profesinya. Itu kendala. Sekarang pengalaman yang wow dalam profesimu. Paling ini. Pengalaman kejadian Kalau saya membuat kamu begitu happy sampai sekarang gak pernah lali. Ya, begitu happy saya gak pernah lupa walaupun orang lain lupa dengan saya. Ngono ya. Itu saya masih ingat itu saya diundang oleh Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi sekitar 2017 waktu itu Pak. Karena sebelumnya ada aturan perpajakan yang PPh 1% gitu Pak, PPh Dinas 1%. Saya waktu awal muncul itu 2013 saya berpikir ini mesti ada dilema gitu kan. Ini ternyata tinggi, 1% itu tinggi. Dan ternyata betul mau diturunkan gitu. Nah, saya waktu itu mewakili akademisi, saya semua dibagi akademisi. Ya, karena nggak ada yang berani maju, akhirnya saya maju. Walaupun orang lain lupa. Cuman di situ saya sampaikan, mereka pengennya, yo kita koperasi, kita UMKM pengennya ya pajak turun, pajaknya itu diringankan. Yang apa dulu? Ayo dibedah dulu. Secaranya tadi, ini WPOP, ini WP Badan. Ini koperasinya, ini orang pribadinya. Kalau koperasi berarti ya kenanya koperasi. Yang mau dimintakan keringanan yang mana dulu? WPOP apa Badan? Iya, gitu. Koperasinya ya berarti Badan harus orang pribadi ya kena juga kalau dia dapat gaji. Fair dong Pak. Iya. Ya kan? Benar. Saya pernah diprotes loh Pak 2016 saya masih ingat itu orangnya juga. Wah, saya tuh di satu forum itu ditanya-tanya lah. Pertanyaannya begitu. Intinya kok saya tuh orang koperasi, saya tuh sebagai dewan koperasi kok harus bayar pajak gitu. Padahal di Brunei itu nggak bayar. Saya waktu itu ya pindah orang Brunei. Nah, saya masih ingat itu Pak. Saya ketemu ya. Ya Pak. 2017 baru saya ketemu itu saya sampaikan kalau itu. Ada teman-teman yang seperti ini. Yo udah bisa gitu kan. Kita yang mau diringankan apa? Pajak badannya atau pajak orang pribadinya. Nah, makanya kita buat skema itu, Pak. Saya buat skema, saya jelaskan dulu karena yang datang itu dari dari pelaku usaha koperasi. Ini apa ini pertemuan rapat atau pertemuan apa? Ya, pertemuan dalam FGD. Apa? FGD. Oh, FGD ya. Yang undang pemerintah. Ya, di Dinas Provinsi. Oke. Dan nanti sampaikan ke Menteri Keuangan itu, Pak. Akhirnya kita mengajukan itu nanti akan dibawa ke Menteri Keuangan. Ya. Itu kita mengajukan dulu 0,25% untuk yang koperasi dan UMKM. 0,25% untuk pajak badan, koperasi dan UMKM. Ya, itu. Nah, saya juga batasi dulu UMKM menurut pajak dan menurut ini berbeda. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin. Iya. Oh iya. Sehingga keluarlah 0,5 ini. Akhirnya muncul 0,5. Ya, itu diantaranya adalah usulan dari Semarang, iya? Ya, dari Dinas Provinsi. Super. Dan beliau salah satu tim ya. Itu kita sudah rumuskan itu, makanya apa yang diproteskan apa yang dipermasalahkan, ayo dibuat ini ya skemanya dulu ini seperti apa. Oh, ini rananya di sini gitu loh. Jadi kan mudah, Pak. Dan itu wow ya. Ya, wow. Ya. Walaupun orang lain lupa, Pak. Ya, itu kan disyukuri dan menjadi power toh, menjadi semangat bagi sampean. Ya, memang. Oke. Dalam menekuni profesimu ini ke depan apa mimpimu, Bro? Wes lagi. Memang sesuatu harus punya mimpi, Pak. Ya. Mimpi besarmu apa? Mimpi besar saya, Pak. Saya di profesi jelas. Ini kantor akuntan sudah ada. Ini harapan saya di kantor notaris nanti. Di kantor notaris? Ya, ini punya kantor notaris karena baru kantor loro berarti kok. Iya. Wih, praktis ya, Pak. Dunia praktisi. Dunia akademisi saya juga punya mimpi, Pak. Apa dunia akademisi? Karena saya sebagai seorang dosen, ya
saya pengennya punya perguruan tinggi walaupun cuma satu bidang ilmu. Satu jurusan aja lah. Satu jurusan akademi atau sekolah tinggi yang murah, bisa terjangkau. Amin. Ya, besar juga mimpimu ya. Yang mengisi pengajar-pengajarnya ya mahasiswa saya besoknya. Itu mimpi terbesar. Nanti pas pensiun saya lihatnya enak. Keren ya ini yang ke depan ya. Super. Ya. Kantor jasa akuntan sudah punya notaris segera ya kan? Selesaikan kuliah dulu ya. Punya perguruan tinggi meskipun hanya satu jurusan. Ya itu tentang akuntansi ya. Ya, pengennya gitu, Pak. Wow, luar biasa. Pak Ganda, ora kroso. Kita selalu kalau ngobrol selalu asik. Tapi waktunya juga ya. Aduh, cepat sekali ya. Bro, bagikan tips sukses. Oh iya, tips untuk sobat sukses. Sobat Kendal. Tadi di awal saya sudah sampaikan sama sobat-sobat Kendal semuanya bagaimana tagline saya sendiri. Makanya saya sering sampaikan sama teman-teman mahasiswa biasanya atau yang saya ampu itu. Kalian tipnya sukses di usia muda. Kalau kita ini sukses dan awet muda, maka aku termasuk kita ini sukses dan awet muda. Jangan pernah takut untuk berpikir, Pak. Maksudnya begini, ya saya kenapa kok sekolah lagi, padahal usia semakin bertambah kan itu. Karena kalau saya diam itu malah kadang pusing, Pak. Oh, nek diam malah pusing. Nek mikir pusing hilang. Ya masih pusing juga. Karena hidup ini melangkah, Pak, jalan terus. Harus ada yang ini. Kalau nggak kuat ya udah berhenti gitu aja. Jangan takut untuk berpikir, jalan saja. Kalau nggak kuat ya berhenti. Jadi simple gitu. Berhenti dulu, nanti jalan lagi. Ada di tol rest area itu ada, Pak. Ada di tol, ada rest area. Sama. Jalan terus. Berpikir juga begitu. Termasuk belajar juga begitu ya. Jangan pernah tanpa mikir tuh ya. Berpikir tanpa mikir. Apapun itu, entah itu secara akademis, secara praktis, silakan apapun itu. Pokoknya ada yang dilakukan. Jalan aja, jangan berhenti. Nanti yang penting wani ya. Yang penting wani. Ya. Wah. Kental. Kan bosnya kental, Pak. Ya. Super. Wah, terima kasih untuk berbagi inspirasi ya. Baik. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Sobat Kendal, demikian ya yang bisa kita share video inspirasi kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, komen. Kalau ada pertanyaan, langsung ke beliau. Nanti kita bagi kontaknya ya. Dan di share ke semua orang supaya lebih bermanfaat. Subscribe channelnya dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Iwak hiu daging kandel. See you, Cak Kendal.